Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang analitik dan visualisasi data, tentang materi, kisah data, dan eksplorasi dan eksplanatori dari kami kelompok 10. Next. Nah, dengan kami yang beranggotakan 4 orang, atas nama Erik Raza Shafalevi dengan NIM 16 24 10 10 44 dan Ardia Priya Dewi dengan NIM 20 24 10 10 10 38 dan Lutfia Nabila Nazmi Tail dengan NIM 20 24 10 10 10 11 38 dan yang terakhir dengan Gilang Maulana Bilhak dengan NIM 20 24 10 10 10 11 52. Nah, di sini kami mendapatkan tugas untuk mereview sebuah artikel atau paper tertentu yang nantinya kita analisis untuk mencari bagaimana storytelling-nya. Nah, kalian bisa mengakses artikel yang kita buat di sini di unech.id, artikel storytelling kelompok 10 APDB. Next. Nah, di presentasi kali ini kita akan ada beberapa outline tertentu. Yang pertama yaitu kita akan membahas permasalahan. Selanjutnya, kita akan membahas solusi. Akan membahas teknik analitik dan visualisasi datanya. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas analisis explanatory dan storytelling. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas permasalahan. Dalam artikel yang kita ambil kali ini, permasalahannya yaitu tentang belum meratanya infrastruktur yang merupakan prasarana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2014 sampai 2017. Jadi titik poinnya di sini yaitu kita akan membahas tentang belum meratanya infrastruktur di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang Maulana Bilhak. Ya, terima kasih. Belum keluar. Selanjutnya yaitu tadi kita menemukan solusinya yaitu untuk meningkatkan ekonomi di Sumatera Selatan untuk tahun kedepannya dengan cara meratakan infrastruktur yang ada di daerah-daerah terpencil dan mendahulukan infrastruktur yang berguna dan berpengaruh dalam peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, lalu kita ke teknik analitik dan visualisasi data. Yang pertama yaitu metode analisis. Dari metode analisisnya kita menggunakan regresi data panel, yaitu analisis yang menggabungkan data time series data dengan cross section. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diambil dari laporan BPS, yaitu Badan Pusat Analitik, dengan menggunakan variabel dependent dan independen, di mana pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent dan infrastruktur listrik, jalan, rumah makan, dan kantor pos membantu sebagai variabel independennya. Next. Lalu dalam penelitian ambil objek atau sampel di 11 kota dan kabupaten Sumatera Selatan pada periode 2014. Next. Karakteristik wilayah perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dibagi menjadi dua, yaitu kelompok besar, yaitu wilayah perkotaan yang mempunyai karakteristik utama dari lapangan, usaha non-pertanian atau sekunder, dan non-pertambangan tersier. Sedangkan wilayah kabupaten bergantung pada perkembangan lapangan usaha primer, yaitu pertanian dan pertambangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang visualisasi data. Ini
merupakan visualisasi data dari tahun 2013 secara agregat lapangan usaha primer di kabupaten atau kota Sumatera Selatan menjadi penopang utama perekonomian regional dengan nilai kontribusi sebesar 43,76%. Sedangkan untuk wilayah kota yakni Palembang, Prabu Muli, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau mempunyai penopang utama di lapangan usaha sekunder maupun lapangan usaha tersier. Selanjutnya yaitu pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha primer pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,32% dari 43,76% tahun 2013 menjadi 35,44%. Lapangan usaha sekunder mengalami peningkatan sekitar 2,87% atau 29,32% dari tahun 2013 menjadi 32,19%, dan lapangan usaha tersier mengalami peningkatan signifikan yaitu dari 26,93% tahun 2013 menjadi 32,19% di tahun 2017. Nah, selanjutnya yaitu dari diagram ini menjelaskan yaitu di mana industri pengolahannya mempunyai angka 19,52. Selanjutnya pertambangan dan penggalian di angka 19,09. Di pertanian, kehutanan, dan perikanan di angka 15,86. Di konstruksi di angka 13,21. Di perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor di angka 12,65, dan yang terakhir sektor lainnya yaitu 19,67. Ini divisualisasikan dengan pie chart dan disimpulkan ekonomi secara keseluruhan menggunakan persentase diagram warna. Nah, selanjutnya untuk analisis explanatory dan storytelling. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada who, ada what, dan ada how. Nah, yang pertama itu adalah who. Who di mana ada audiens. Target audiens dari paper ini yaitu pemerintahan kabupaten atau kota Sumatera Selatan dan juga seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan yang kedua penulis. Nah, penulis di sini diposisikan sebagai seorang peneliti pada setiap kabupaten atau kota Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya untuk what ini ada action, mechanics, sama tone. Untuk action, tindakan yang dilakukan agar pembaca bisa memahami apa yang ditulis, yaitu dengan menampilkan data-data yang lebih akurat, seperti berupa gambar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menyajikan keywords pada setiap penjelasan. Nah, untuk mekanismenya yaitu penyampaian pada paper bisa disampaikan dengan menjabarkan inti dari setiap poinnya secara detail dan jelas, bisa menggunakan tambahan berupa gambar atau suatu bentuk rancangan khusus. Nah, untuk yang ketiga yaitu tone, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, deskriptif, dan menjelaskan tentang masalahnya. Ada bicara pada setiap penyampaian secara stabil, konsisten, dan tidak terlalu cepat. Dan untuk yang terakhir yaitu how. How di mana dalam paper ini pembicara dapat memvisualisasikan sebuah data mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tahun 2014 sampai 2017 dalam bentuk poin-poin atau map agar pembaca dapat dengan jelas memahami inti dari isi paper tersebut dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 10 dari kelas analitik dan visualisasi data B. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.